Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dan kekurangan tentu dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Mengapa Manusia Pilihan Satria Piningit Mengalami Banyak Ujian. Dengan tafakur Abah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuka tabir sang sosok manusia pilihan, atau yang kita kenal dengan Satria Piningit ataupun sebutan yang lain. Tak kalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dekat dengan hambanya dengan berbagai cara. Tentu ada dengan cara yang sukarela atau dengan cara dipaksa. Kalau dengan cara yang sukarela, dengan sendirinya ada suatu keinginan pada diri hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjauh pada hal-hal yang tidak baik dalam segala hal dalam kehidupan hambanya sehari-hari. Tentu dalam hatinya dengan cara ini Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merangkul hambanya. Tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu untuk hambanya dekat dengannya dan bersenang-senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini secara sukarela. Hambanya terpanggil dalam hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu Allah ada cara lain supaya hambanya dekat dengannya, seperti hambanya tidak menyukai makhluk sehingga dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat tidak menyenangkan baginya. Seperti sahabatnya yang dulu baik sekarang jadi tidak baik, seperti sahabatnya dulu yang baik sekarang menyakitinya, dan lain-lainnya. Tentu ini dengan cara-cara Allah lah. Yang demikian itu membuat hamba ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ingin membuat hambanya menjauh dan menyadari apa yang hambanya alami tak kala mereka membenci kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki supaya hambanya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara paksa. Kemudian Allah jadikan hambanya sebagai kekasihnya. Kadangkala Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan lembut menarik hambanya kepada suatu pintu kecintaannya, dan bisa juga Allah dengan cara yang keras untuk menuju pintu kecintaannya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang demikian ini terjadi pada diri kita, kita tidak usah berprasangka yang tidak baik dan tidak usah mencari-cari apa masalah dan apa sebabnya yang terjadi hal seperti itu. Yang penting dalam hati ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki supaya hambanya dekat dengan Allah. Itu isyarat dari Allah. Ini sudah sunnah Allah. Apabila Allah menghendaki melembutkan hambanya dengan zikir, maka Allah jauhkan dari makhluk, dan Allah sibukkan hambanya dengan hikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya zikir, sehingga hambanya bisa musyahadah kepada Allah. Maka Allah kembalikan hambanya kepada makhluk yang menjadikan rahmat bagi mereka, karena tak kalah hambanya sudah kuat kokoh, tidak berubah lagi dengan makhluk lainnya, bahkan mereka yang berubah dengan dia. Tentu yang terjadi pada saat ini sedang Allah persiapkan, tak kala nantinya beliau akan dimunculkan. Mungkin saudara-saudara Abah yang mengalami sedemikian tidak usah berkecil hati. Tandanya Allah membuka pintu kecintaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan menjadi kekasihnya atau walinya. Mungkin saudara-saudara Abah bisa memberikan satu penjelasan ataupun pemahaman, juga pengertian tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah, dan kekurangan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.